Leg 1 telah usai dan disapu bersih oleh tim Onyx. Kemenangan bersih dan kayaknya Pets juga gak berpengaruh ya buat Onyx. Utpi gimana? Ya sebenarnya lumayan pengaruh lah. Oh gimana? Upi sendiri pengaruh besar apa nih Pets untuk tim Onyx dan khususnya mungkin untuk Upi? Ya mungkin dari gameplay mungkin terus habis itu dari gameplay sih yang ngaruh tuh. Yang bikin ngaruh. Apalagi kalau nggak salah tuh di Expanding River yang tadi di game ketiga, map Ya. itu katanya paling berat tuh di XP lane ya? Ya enggak sih kayak. Enggak, Enggak berasa. nggak berasa. Karena katanya rotasinya apanya itu dari EXP lane yang paling bisa berpengaruh tuh. Upi merasa nggak? Kalau game tadi gak terlalu berasa sih aku. Oke, tapi udah 2 map yang Upi jalani. Jadi Upi paling nyaman di map mana nih? Tadi nggak ada, itu yang banyak rumput. Oh, Tadi nggak ada kan? sukanya yang rumput ya, yang Ya. grass. Oke, itu kalau dari Upi malah. Iya. Iya, tapi belum muncul mungkin nextnya karena ini benar-benar random. Tapi Sans, ini tentu tidak random. Gila Sans, leg 1 menang full tanpa kekalahan satupun. Gimana sih untuk Sans perjalanan leg 1 ini? Ya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Tapi dengan adanya patch yang kalian harus bermain di hari pertama, gimana Sans menghadapi hari ini? Seru Bude, seru karena mapnya acak juga kan. Dan terus kita dapat 2 map tadi, terus dua-duanya seru dipakai tadi. Dulu salah satu ada favorit Sans atau? Yang terbang sih, yang nggak tahu apa namanya, yang Flying terbang. Cloud. Yang awan ya, clouds. Oke, dan belum dapat berarti tadi? Belum dapat, ada Broken Ball sama ini mungkin nextnya ya. Ternyata favorit-favorit mereka belum muncul. Tapi kita ngelihat Angela Sans terakhir itu di season 13. Sans digadang-gadang emang OP, tapi Angela juga lagi OP-OP-nya nih. Iya, Sans merasa gitu nggak? ya karena lagi bagus kan, lagi di buff juga. Jadi dipakai juga, pasti banyak yang pakai juga sih. Jadi emang kalau Angela sendiri jadi top hero nih di patch kali ini. Menurut Sans gimana? Harusnya sih iya, harusnya iya. Harusnya iya, masuk iya. Tapi kalau melihat dari ini hari pertama udah 2-1, kalian menutup dengan kemenangan. Dari Sans sendiri berarti dari Onyx nggak ada kendala untuk patch kali ini. Karena dari para talent bilang kayaknya Onyx deh yang bisa semua map nih. Nggak tahu sih aku. Masih belum dicoba yang lain ya? Yang aku lihat emang bagus aja sih di patch ini kita. Lebih untung ke kita lah bisa bilang. Oh, karena dengan map-map yang ada pun nggak jadi masalah atau gimana Sans? Nggak jadi masalah sama sekali sih. Oh, percaya diri, memang gila Sans. Tapi yang lebih gila lagi kita ngelihat Kairi, game 1-2. Buset, itu di situ. Kairi dadah-dadah dulu dong. Kenapa? Dadah-dadah dulu tuh. Tadi udah. Oh udah, lagi Udah, dong. Lagi. Sekali lagi, didadahin. Pingsan Evo Swams di sana. Oke, tapi Kairi. Ini menarik, game 1, game kedua, puasa tuh Turtle sama Lord. Apa yang terjadi, what happened Ayah Naon itu game 1-2? Alergi, Kenapa? kamu nggak menyentuh Turtle dan juga Lord, nggak kedapatan sama sekali dari tim Onyx game 1 dan game kedua. Oh, sama Lord. Gara-gara Uranus kayaknya tadi di zoning sampai ujung. Memang satu Uranus itu ngebuat kamu harus mundur ke belakang dan nggak bisa, apa karena mapnya Broken Walls? Jadi kesulitan? Is it because of the map, Broken Oh Walls? bukan gara-gara mapnya, gara-gara ini. Albert kan rate-nya jago juga sama zoningnya si Randy. Oke, jadi momen itu di dua gamenya? Hah? Di 2 game itu? Di 2 game? Iya di 2 game. Dua-duanya? Jadi kesulitan sama Randy dan juga Sama Albert? Albert, ya sama rate-nya Albert. Oke, tapi berhadapan dengan Albert di EVOS hari ini, gimana? Duel lagi nih sama Albert. Apa Game ya? ketiga udah balas dendam kan? Game ketiga kalian sapu bersih juga tuh. Gua nggak bisa dengar. Gara-gara, kenapa sorry? Tapi gimana pertempuranmu sama Albert di game yang 1, 2, 3 dan akhirnya di game yang ketiga
kamu bisa ngebalasin dendam dari segi objektifnya? Hoki doang kayaknya, hoki. Hoki. Oh hoki. Hmm. Oke Bude, simpel aja. Tapi menghadapi map yang baru 4 map, Kairi punya favorit map nggak? Yang ada itunya kayaknya. Yang bisa terbang. Flying Cloud. Ya, Flying Cloud. Sama kayak Sen. Tapi ada nggak sih hero jungle nih yang kayaknya bakal muncul, bakal jadi OP banget di Flying Cloud? Yuzong kayaknya Yuzong. Buat Yuzong jungle. Retri. Yuzong Retri, Ya, tunggu waduh. aja minggu depannya. Waduh, nungguin Yuzong Retri. Oke, tapi menarik juga karena hari ini kita ngeliat banyak hero-hero menarik. Mungkin Skylar yang harus menghadapi satu hero yang dilepas terus-terusan. Skylar, kamu harus melawan hero One yang kalau di Filipina itu 100% ban rate. Kamu melawan One dan tadi 2 kali dilepas juga, berapa kali dilepas dan gimana sih kamu ngelihat hero One ini di patch kali ini? One sekarang. Kita udah ready juga sih ngekantar One-nya juga. Jadi memang udah biarin aja lepas aja. Iya dilepas aja. Nggak ada rasa panik, nggak ada apa dan waduh pusing nih mikirin One. Nggak ada tenang, ada Keyboy. Tenang ada Keyboy. Bentar, jadi counter One adalah Keyboy. Keyboy. Jawaban yang sangat memukau ya. Tapi kalau sekarang kita ngeliat Goldlyn kayaknya udah mulai makin terbuka dari hero poolnya, dari patch sekarang. Dari Skylar sendiri merasa seperti itu nggak? Kayak banyak banget hero-hero nggak cuma marksman aja yang mulai dipakai untuk gold lane. Udah bisa ini sih banyak hero juga di gold. Bisa fighter, bisa mage, bisa MM juga. Jadi bisa flex draftnya. Bisa flex draftnya. Dan Skylar kalau melihat sekarang semakin banyak pilihan hero, apa tanggapan Skylar? Makin seru aja sih. Soalnya gue juga pengen coba ada yang hero baru juga kan. Tapi cuma belum bisa dipakai. Oke, jadi hero baru yang ditungguin sama Skylar. Iya. Oke, tapi menarik satu lagi nih. Bude pengen denger dari Keyboy. Keyboy, ini adalah counter dari One. Apa yang kamu lakukan untuk meng-counter One? Ya itu kebetulan aja sih, skill 2-nya lagi nggak ada kata Lutfi. Ya Pi, nggak ada skill 2 ya udah, Kamu tinggal tendang. tunggu-tunggu momentum aja, menghitung momen. Tapi patch hari ini digadang-gadang juga kalau para talent bilang beberapa itu yang paling banyak tugas adalah roamernya. Dari Keyboy menyesuaikan diri dengan 4 map yang baru. Ada nggak sih mungkin yang bisa diceritain dari perjalanan untuk mempelajari 4 map. Lalu mungkin dari segi gimana Keyboy belajar untuk 4 map ini. Ya kalau dari gua, ya udah sering lah patch-patch besar juga. Jadi kayak buat adaptasi baru belajar semua map itu masih bisa lah. Masih bisa. Iya ada Kak Game juga yang selalu bantu. Coach Game Coach Game. yang gemoy. Oh gemoy. Oke, ada yang gemoy-gemoy ya. Memang, tapi kalau Keyboy, ini kamu menang sampai leg 1 mulus sekali. Dari Keyboy sendiri, performa Onyx udah di puncak nih. Kata Gilang belum, berapa Lang? Berapa lang? Katanya belum di pucuk nih performanya. Masih 50 lah, masih 50. Masih 50? Ya. Oh lala. Tapi karena di sini Bude juga kepengen bertanya, tapi bertanya bukan sama player tim Onyx lagi. Oh, belum habis. Masih ada nih, Bude mau minta bantuan sama yang ada di belakang sana. Mana nih? Mas Ade, halo Mas Ade. Tiba-tiba gua nih. Halo. Mas Nah, Ade. tiba-tiba gua lagi ngaso ini. Bentar Mas Ade, Bude tuh Deh? penasaran, Bude mau minta tolong. Tadi Onyx tuh bilang skor mereka itu baru 50 di sini. Mas Ade kalau nilai performa Onyx di leg 1 berapa? Tergantung senyuman Skylar di Onyx sih. Tergantung senyuman Skylar di Onyx katanya. Iya, kayaknya agak beda gitu senyumannya di sini. Wow. Wow. Oke, berarti kalau senyuman yang sekarang berapa Mas Ade? Kayaknya tuh kan, wis gila manis banget itu. 95 sih sekarang. 95. 95 sih.
Oke, tapi di sini kan Mas Ade langsung nonton nih di sini. Dimana Onyx ngedapetin poin 2-1, menutup leg 1 juga. Dari Mas Ade ada yang kepengen Mas Ade tanyain nggak buat Onyx? Langsung nih. Tanya ke Skylar deh. Oke, langsung Skylar. Lebih bahagia, enggak. Kan, kan ini kan patch. Enggak. Ini kan patch baru kan, pasti ada peran dari coach. Kan kita jarang nih ngomongin peran dari coach kan, ada coach, juga ada analis, ada coaching staff. Gimana sih rasanya sekarang di coach sama Coach Adi versi yang sekarang kan banyak tuh diomongin lagi sedang viral Coach Adi kalau misalnya kalah salah Coach Adi kan. Nah coba tanggapan Skylar. Oke, jadi gini Skylar, kata Mas Ade, yang pertanyaan kedua berarti ya Ya, Mas nggak Ade ngerti ya? kah itu? Pertanyaan kedua, nggak di sini nggak kedengeran suara Mas Ade. Dan oke, katanya ditanyain peran dari coach untuk Skylar di tim yang baru juga. Kan dulu sempet tuh ngerasain di RRQ bersama dengan coach Acil, Adi. Sekarang di Onyx gimana sih peran dari Adi? Sebenarnya sama aja yang diajarin juga dari season 9 sampai sekarang tetap sama. Nggak ada jauh beda sih, mungkin ya pribadi gue aja mungkin yang berbeda. Wow. Boleh Itu sebentar dilanjutin lagi Skylar nggak jadi tuh? coach kayaknya. Waduh, Skylar bentar lagi jadi coach katanya. Udah cukup itu, mau gue goreng-goreng deh emang Mas Ade. cukup. Ya udah cukup, udah takut ya udah. Mas Ade cukup. Udah ya langsung kita Oh, ya, putuskan udah, saja hubungan Mas Ade dan juga Skylar sekarang. Terima kasih Mas Ade udah bantuin di sini. Tapi nilai yang bagus sudah diberikan oleh Mas Ade melihat performa dari Onyx yang 2-1. Leg 1 sudah selesai. Penutupan leg 1 dulu dong Skylar. Penutupan untuk leg 1. Makasih banyak ya Sonic udah datang di sini. Yang udah watch party juga. Ya makasih banyak ya udah support kita dan jangan lupa kita bakal main lagi hari Minggu lawan Geek Farm. Thank you. Oh, dan itulah dia kalau dari Upi sendiri gimana Upi? Kata-kata penutupan dong. Ya makasih buat Sonic yang udah datang, udah dukung kita. Ya jangan lupa dukung kita terus. Masih ada match lagi kan minggu ini lawan Gifam di hari Minggu. Jangan lupa dukung kita. Dan perjalanan mereka tentu belum selesai. First half memang sudah mereka lalui. Berakhir dengan manis, Onyx masih di atas langit. Sonic, sambutlah inilah dia Onyx. Hehehe